Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Setelah keluar dari bait Allah, Yesus bergerak bersama Yakobus dan Yohanes ke rumah Simon dan Andreas. Di sana dia mendapat kabar bahwa ibu mertua dari Simon sedang sakit demam. Lalu Yesus pergi ke rumah mertua Simon itu. Dia menjamah tangannya dan mertua Simon pun sembuh. Lalu mertua Simon menyiapkan makan bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan Yesus, berulang kali Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Inilah cara Yesus menyampaikan Injil kepada umat manusia. Setelah itu Yesus pun mengajak para muridnya untuk beranjak ke kota lain yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk menyebarkan Injil. Sebab seperti dikatakan Yesus, untuk itulah aku datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan menggereja, kadang kita merasa nyaman dengan pelayanan seorang imam atau pastor. Bagaimana ia dapat menyentuh umat di daerah kita, di tempat kita, menyentuh kita. Namun dalam waktu yang terasa singkat, pastor tersebut dipindahkan ke lokasi lain, ke paroki lain. Kondisi ini sering membuat rasa kesal di hati umat. Mengapa pastor yang baik itu, mengapa pastor yang dekat dengan kami itu harus dipindahkan? Secara emosi kemanusiaan, kita sering menyalahkan pimpinan pastor tersebut yang telah memindahkan pastor yang dekat dengan kita itu, imam yang dekat dengan kita itu, dipindahkan ke tempat lain. Kita menduga-duga ada ini, ada itu. Padahal pada Injil hari ini dapat kita lihat bagaimana Yesus tidak bertahan pada satu tempat walaupun dia sudah nyaman di tempat itu. Sebab Yesus datang untuk mewartakan Injil. Demikian juga dengan pastor yang kita kasihi, pastor yang kita rasa dekat dengan kita itu. Kita tidak boleh menahannya. Kita harus berbangga saat dia harus dipindahkan ke paroki-paroki lain, atau mungkin ke paroki yang pelosok atau pedalaman. Sebab sabda Allah tidak boleh berhenti hanya sampai pada kita saja. Pastor itu punya tugas seperti Yesus mewartakan sabda Allah, Injil Tuhan, kepada seluruh umat. Umat lain juga, saudara-saudara kita di tempat lain, juga butuh sapaan pastor yang kita sayangi, yang kita banggakan. Marilah kita menghilangkan image-image negatif saat pastor kesayangan kita, pastor yang kita banggakan, harus berpindah ke tempat lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam pewartaannya Yesus selalu menyembuhkan orang sakit. Yesus selalu mengusir setan.
Namun saat mengusir setan, Yesus mencegah agar setan tidak berbicara mengenai siapa dia. Tujuan Yesus di sini adalah agar agar manusia yang melihat, menyaksikan pewartaannya percaya karena imannya, bukan karena perkataan setan, bukan karena pengakuan setan, tapi mengimani Kristus karena merasakan iman yang tumbuh dalam dirinya karena sabda Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, setiap hari, setiap minggu kita mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya marilah kita mencintai Yesus karena sabda yang kita terima, bukan karena omongan dari yang lain, bukan karena beban derita yang kita rasakan, tapi karena benar-benar cinta kita, kerinduan kita, iman kita akan sabda Allah bahwa Yesus hadir menyapa kita, mengajak kita untuk percaya kepada Allah. Semoga renungan hari ini bahwa kita semakin mengimani Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.